Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah sejenak di taman tersebut. Berekreasilah di taman itu. Begitu perintah itu digulirkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini perintah menarik. Kalau perintah sholat kan biasa ya, perintah puasa biasa. Ini perintah rekreasi di taman surga, dan taman identik dengan hilangnya rasa penat. Taman identik dengan refreshing, hadirin. Lalu bagaimana jika taman itu adalah taman surga? Maka perintah ini langsung mendapat respon dari para sahabat. Mereka bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Kalau bahasa kita mungkin lokasinya di mana ya Rasul? Dan apa yang dimaksud dengan taman surga? Siapa yang nggak pengen berekreasi ke taman surga? Taman kebun binatang aja yang isinya badak, jerapah, orangutan, laku apa enggak? Laku. Itu yang isinya binatang loh. Bagaimana dengan sebuah taman yang bernama dengan taman surga? Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang beliau maksud. Beliau mengatakan, hilaqul dzikir. Yang dimaksud taman-taman surga adalah halaqah dzikir. Tapi masih belum jelas bagi sebagian orang awam. Maka para ulama kita berusaha menjelaskan dulu persoalannya. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama besar, mufti di Mekah pada zamannya, beliau mengatakan yang dimaksud halaqah dzikir adalah majalisul halal wal haram, majelis-majelis yang mengkaji hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, majelis ilmu. Itu taman-taman surga. Karena ketika seseorang berada di majelis ilmu, dia akan mendapatkan ketenangan. Dia benar-benar refreshing dengan arti refreshing yang sesungguhnya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah taman surga di dunia sebelum kita masuk taman surga yang sebenarnya di hari kiamat biidznillah ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya, realita di lapangan, ada sebagian orang menyeletuk, kok majelis ilmu yang saya datangi dan saya sudah jalani selama ini enggak memberikan saya ketenangan ya. Betapa banyak orang datang kajian tidur. Itu saking tenangnya Pak Ustaz. Bukan tenang yang seperti itu. Ia nggak dapat ilmu, imannya nggak bertambah, yang ia bawa pulang hanyalah rasa ngantuk yang hilang karena dia sudah balas dendam di majelis tersebut. Kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, atau mungkin kita sendiri, kita nggak usah ngomongin orang lain lah. Kok nggak ada penambahan iman?
Lalu kita flashback ke belakang, saya ngaji udah 3-4 tahun nih, kok masih aja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang sudah rutin mengikuti kajian tapi masih kasar sama istri, masih keras sama suami, masih durhaka kepada orang tua. Apa yang salah? Sedangkan Nabi mengatakan ini taman surga. Ada orang ngaji bertahun-tahun utang nggak bayar, subhanallah. Nggak amanat ketika diberikan tanggung jawab. Masih suka korupsi waktu di tempat kerjanya. Katanya taman surga. Masih ada orang-orang yang sudah duduk bersimpuh mendengarkan sunnah-sunnah Nabi kita SAW dibacakan dan dikaji, tapi akhlaknya buruk, hadirin. Gak ada adab. Masih asik ngomongin orang, mencela orang, menggibahi orang, memfitnah orang. Bahkan na'udzubillah ustadznya digibahin sama dia. Na'udzubillah. Apakah ini lulusan-lulusan taman surga yang sebenarnya? Hadirin, alma mater kita nggak main-main. Alma mater kita ada Riyadil Jannah, penuh dengan pesona. Tapi kok sebagian lulusannya nggak seperti itu ya? Nggak seindah deskripsi yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang salah, hadirin sekalian? Padahal datang kajian, datang, bahkan mungkin menjadi pelaksananya, penampilannya sudah syar'i, tapi masih banyak sisi yang menjadi catatan-catatan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengusung sebuah tema, menjaga pesona taman surga. Bagaimana pesona itu bukan hanya di kajian, bukan hanya terlihat di retorika seorang ustadz atau pengisi kajian. Dan pesona itu tercermin di dalam wajah-wajah kita ketika kita berinteraksi dengan keluarga kita. Pesona itu terlihat ketika kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang sholat gak khusyuk, padahal ngajinya 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, tapi kekhusyuannya bisa dihitung dengan jari. Ini kan ada yang salah. Agar pesona ini terlihat dari kata-kata yang kita rangkai kalau bicara sama orang. Jangan manisnya ketika bicara sama ustadznya saja, atau dengan teman-teman pengajiannya saja, tapi di luar, di keluarga besar, di teman-teman pergaulan, di grup-grup SMA-nya, kembali ke habitat biasanya. Hilang pesonanya, hadirin sekalian. Padahal kita tahu agama kita bukan agama retorika. Agama kita bukan agama yang mengandalkan permainan kata. Agama kita bukan agama kuantitas, yang penting yang hadir menutupi seluruh saf dan ruang yang ada di masjid tersebut. Bukan. Agama kita aplikasi, praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjaga pesona tersebut? Apa kiat-kiat para ulama? Kita akan bahas beberapa kiat-kiat tersebut dengan penuh keterbatasan waktu dan ilmu
yang berbicara. Kiat yang pertama untuk kita menjaga pesona taman surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama, sebelum kita datang ke majelis taklim, sebelum kita duduk di sebuah pengajian, ada hal yang harus kita persiapkan. Kira-kira apa? Sebelum antum datang ke sini, apa yang antum persiapkan? Sarapan, iya. Yang lain? Niat. Selain niat, para ulama menyatakan, dan ini ditekankan oleh salah satu Syekh Shalih Utsaimin, salah satu pengisi di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, dan beliau berdomisili di kota Riyadh. Beliau menjelaskan yang harus kita persiapkan agar ilmu kita berkah, agar pesona itu tidak pudar. Sebelum kita duduk di majelis ilmu, sebelum kita belajar, sebelum kita membaca, sebelum kita mendengar, bersihkan hati dan niat kita dari noda-noda dan virus-virus penyakit hati. Semuanya. Bersihkan hati kita dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari sombong, dari hasad, iri sama orang, dari benci dengan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin, dari sifat dendam, hadirin, sifat pelit, semua penyakit hati tanpa terkecuali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita memberikan sebuah analogi yang sederhana. Mereka mengatakan bahwa hati itu ibarat wadah, ibarat gelas. Dan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW itu ibarat air. Antum punya air Zam-Zam, lalu antum tuangkan ke gelas yang penuh dengan kotoran kebo. Kira-kira sehat atau opname? Kok bingung sih? Muntah terus. Buang-buang air dan bisa terkena virus. Padahal yang antum minum apa tuh? Air Zam-Zam, air terbaik, air yang paling berkah. Tapi ketika gelas antum kotor, nggak ada gunanya, justru merusak. Jangan salahkan air Zam-Zamnya, salahkan apa? Gelasnya. Begitu juga antum belajar tahunan Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi yang sahih, dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita rusak, penuh dengan noda-noda riya, sum'ah, sombong, dendam sama orang, benci sama orang, sempit dada, kasar, kurang manfaatnya, bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat-ayat yang memiliki nilai sejarah dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Surat apa? Kau tahu? Ya kan tadi Ustaz bilang ya ayyuhal mudaththir.
Masa ad-duha kan nggak nyambung Pak Ustaz. Baru saya mau kagum sama antum. Oh ternyata ayat pertamanya, jadi gampang baca. Hadirin, surat Al-Mudaththir ayat-ayat yang pertama. Apa nilai historikalnya? Apa nilai sejarahnya? Ada apa dengan ayat-ayat tersebut? Siapa yang tahu? Hah? Apa? Masya Allah. Ini adalah ayat-ayat yang mengangkat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul, dan dimulailah fase turunnya wahyu secara berangsur-angsur. Karena wahyu sempat berhenti semenjak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada saat itu, nah ini yang perlu ditekankan. Iqra itu hadirin ayat mengangkat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Sedangkan Al-Mudaththir adalah ayat-ayat yang mengangkat Muhammad bin Abdullah sebagai seorang rasul. Dan dimulailah masa turunnya ayat dan wahyu secara berangsur-angsur selama 23 tahun masa kenabian dan kerasulan. Mari kita tadabburi dan duduk sejenak dengan ayat-ayat tersebut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang sedang tidur sambil berselimut. Karena Nabi pada saat itu sedang tidur sambil berselimut. Qum, bangkit dan berilah peringatan. Kasih peringatan kepada umatmu. Wa rabbaka fakabbir, dan bertakbirlah kepada Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Pakaianmu bersihkanlah. Apa tafsir bersihkan pakaianmu dalam ayat ini? Hadirin, Al-Imam Mujahid, Al-Imam Sa'id bin Jubair, dua murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, pakar tafsir nomor wahid, mereka berdua menjelaskan yang dimaksud dengan pakaian dalam ayat ini adalah hati dan niat kita. Bukan pakaian yang kita kenakan. Dan ini lebih penting. Jadi hati dan niatmu bersihkanlah wahai Muhammad. Allah perintahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan hati beliau sebelum ayat-ayat itu turun secara berangsur-angsur. Itu Nabi. Kalau Nabi kita sekaliber beliau yang hatinya paling bersih dibanding seluruh manusia, dan pada waktu kecil dicuci oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam dan bejana dari emas. Kita tahu semua kisahnya. Sosok seperti itu saja masih diperintahkan mensucikan hati dan niat. Lalu kita nggak pernah ada perhatian dengan hati kita ketika datang ke majelis ta'lim. Kita hanya sibuk memilih baju koko yang mana, gamis yang mana, tapi lupa, saya ini ikhlas nggak sih datang ke sini? Saya masih punya dendam nggak sama orang? Saya benci nggak dengan saudara kita? Saya masih hasad nggak dengan teman kita? Ini Nabi hadirin. Nabi sebelum dapat wahyu, wa thiyabaka fatahhir, dan hatimu Muhammad bersihkan. Kalau hati Rasulullah disuruh ditata lagi, gimana hati kita? Karena mentang-mentang sudah jadi koordinator, sudah jadi ustadznya, atau sudah rutin datang ke pengajian, kita lupa muhasabah. Kita lupa bertanya ketika mau menuju sebuah majelis taklim. Kita lupa menata hati kita ketika sedang membuat perencanaan kajian. Sebelum nyebar undangan, itu sebelum nyebar undangan, tanya dua hati saya tuh ikhlas apa enggak? Saya datang ke sini mau saingan atau mau apa?
Saya ngaji di sini mau cari status atau ingin mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya kenal semuanya, wa thiyabaka fatahhir. Kita mungkin saudara kita, teman kita kemarin zalimin kita, gibahin kita, memfitnah kita, tanya hati kita, saya masih sakit hati apa enggak nih? Kalau kita masih sakit hati, kita masih hasad, maka majelis ta'lim itu tidak akan maksimal. Ustadz, kan fungsi dari ngaji kan juga mensucikan hati, betul, tapi kita harus kondisikan sebelum datang. Sama, sebelum antum mau minum air kan gelasnya antum harus cuci dulu, benar nggak? Apa antum pakai gelas bekas kemarin? Kan enggak. Walaupun yang kemarin itu isinya sirup, kan antum cuci lagi. Walaupun yang bekas kemarin isinya cendol, antum cuci lagi atau pakai yang kemarin? Cuci lagi, persiapkan. Begitu juga kalau kita mau belajar, kita mau baca buku di rumah, tanya hati kita. Makanya kan Imam Bukhari, Imam Nawawi, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ketika menulis Sahih Bukhari, menulis Riyadhus Shalihin, menulis Arba'in Nawawiyah, menulis Umdatul Ahkam, hadis pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Untuk apa sih? Padahal bab pertama atau kitab pertama dalam Sahih Bukhari nggak ada hubungannya dengan ini. Kitab pertama Sahih Bukhari adalah Badul Wahyi, bab turunnya wahyu. Tapi kenapa ayat hadis pertama tentang niat? Itu tata hati, hadirin. Tata hati. Ini yang kita lupakan, atau sebagian kita lupakan. Dan kalau kita ingat kurang maksimal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin maksimal, hati kita harus bersih. Karena itu inti ilmu. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menjelaskan, innamal ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu itu ibadah hati. Bukan hanya sekedar sholat yang benar, tapi hati riya, hati sum'ah, hati enggak khusyuk, hati ujub. Inti dari ilmu ini itu ibadah hati. Itu penilaian yang pertama. Oh, berarti ibadah-ibadah yang lain nggak penting? Bukan nggak penting, kan kita sudah bahas hadis Bukhari, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hati baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati rusak, rusaklah seluruh anggota badan. Ini yang perlu direnungkan. Banyak orang ke majelis taklim yang dipusingkan bajunya, pakai lengan panjang atau lengan pendek ya, itu gampang. Tata hati dulu. Pak, minta saran aku pakai warna merah atau pakai warna hijau. Merah hijau gampang, itu hati dulu, ikhlas apa enggak ke majelis taklim. Pakaian gampang. Kata Syekh Shalih Utsaimin, sebagaimana kita ingin tampil prima dengan pakaian kita karena dilihat orang, masa kita nggak mau tampil prima dengan hati kita, padahal Allah akan nilai kita di majelis tersebut dan setelah keluar dari majelis tersebut. Kan Allah lihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukan, tidakkah dia tahu Allah Maha melihat dia? Kan yang Allah lihat apa? Innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah enggak lihat rupa kalian. Allah enggak lihat bentuk tubuh kalian. Yang Allah lihat apa? Hati kalian dan amalan kalian. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ilmu adalah hati. Dan ini bukan seperti pemahaman Murji'ah yang melupakan amal ibadah. Karena konsep Ahlussunnah adanya hubungan yang tidak bisa terpisahkan antara hati dan anggota tubuh. Kalau hati baik, maka anggota tubuh baik. Kalau hati buruk, maka anggota tubuh buruk.
Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, dan para ulama juga mengatakan, yang membuat Muhammad bin Idris menjadi Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Ismail menjadi Al-Bukhari rahimahullah, Ahmad bin Abdul Halim menjadi Syekhul Islam, Yahya bin Syaraf menjadi An-Nawawi rahimahumullah, itu bukan semata-mata kecerdasan, bukan semata-mata ketekunan, bukan semata-mata semangat dalam belajar dan datang ke pengajian. Faktor pertama adalah kebeningan hati yang mereka punya, kejernihan hati, itu yang membuat mereka melejit. Makanya Imam Malik pernah ditanya sama sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya, kenapa engkau masih tetap menulis buku hadis yang engkau beri nama Al-Muwatta? Bukankah sudah banyak ulama yang menulis buku hadis yang serupa dengan karya engkau, wahai Imam Malik? Apa kata Imam Malik? Kullu ma kana lillahi fahuwa baqin. Setiap hal yang dikerjakan lalu dipersembahkan kepada Allah, maka dia yang akan eksis dan kekal. Dan terbukti hari ini yang dikenal oleh manusia adalah buku hadis Al-Muwatta karya Imam Malik. Yang lain hilang. Yang eksis Muwatta karena keikhlasan. Imam Syafi'i sendiri memberikan testimoni. Ini Imam Syafi'i, dan kita tahu Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan, Laits bin Sa'ad afqah min Malik. Laits bin Sa'ad itu lebih pintar, lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi saya ingin tanya, siapa yang kenal dengan Laits bin Sa'ad? Pernah dengar nama Laits bin Sa'ad? Tapi kalau pertanyaannya kita balik, pernah dengar nama Imam Malik? Siapa yang nggak dengar? Kenapa Imam Malik yang menonjol? Padahal cerdasan siapa? Laits bin Sa'ad. Kata siapa? Bukan kata kita, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kenapa yang eksis? Imam Malik. Kita tidak katakan Laits bin Sa'ad tidak ikhlas. Hati-hati dalam berbicara. Beliau imam, tetapi popularitasnya nggak seperti Imam Malik. Beliau dikenal, tapi beliau dikenal bagi orang-orang yang belajar ilmu fikih. Dan keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Bukan berarti beliau tidak ikhlas, tapi keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Hadirin yang dirahmati Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang paling utama. Kalau kita ingin mempertahankan pesona taman surga, evaluasi hati, hati dan hati. Dan dari banyak atau dari sekian banyak penyakit-penyakit hati, saya ingin tekankan dua penyakit hati. Yang pertama tentang ketidakikhlasan. Dan ini untuk kita semua, khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan. Hati-hati tentang masalah ketidakikhlasan. Hati-hati dalam masalah ini. Niatkan karena Allah. Karena kalau kita belajar bukan karena Allah, binasa kita pada hari kiamat kala. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dia persembahkan untuk mencari wajah Allah, namun ia tidak pelajari kecuali untuk mendapatkan dunia, lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah kama, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Hati-hati nggak ikhlas. Coba tanya diri kita, untuk apa kita mempelajari ilmu tersebut? Karena Allah kah? Atau karena yang lain? Untuk apa kita membuat sebuah pengajian? Karena Allah kah? Atau show of force untuk yang lain? Untuk apa kita mengisi pengajian? Ingin memperlihatkan ilmu kita, pamer ayat atau pamer hadis, dan menjelaskan bahwa kita punya retorika yang bagus? Atau hanya untuk mensyiarkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala dan la ilaha illallah? Hadirin, tidak perlu kita jawab dengan lisan, karena niat itu amalan hati, kita harus buktikan. Dan ini berat. Jaga keikhlasan, terus jaga keikhlasan. Dan jangan pernah bosan untuk mendengar nasihat masalah keikhlasan.
Ibnu Abi Hamzah pernah mengatakan, aku berharap ada seorang ulama yang mendedikasikan waktunya untuk membuat kajian rutin. Materinya, kata beliau, hari Senin tentang ikhlas, hari Selasa tentang ikhlas, hari Rabu tentang ikhlas, hari Kamis ikhlas lagi, Jumat ikhlas, Sabtu ikhlas, Ahad ikhlas, ketemu Senin ikhlas lagi. Al-Imam Ibnu Hamzah mengatakan, karena ini bahaya latennya umat Islam. Ini penyakit kronisnya kita. Jadi sampai dunia para ulama, kalau ada kajian yang materinya ikhlas terus, nggak ada materi yang ikhlas sudah. Jadi kalau mau belajar sama ustadz, udah pokoknya materinya ikhlas aja. Kalau kita cuma dengar setahun 2 kali bosan, itu menunjukkan kita tidak mengerti esensi dari ikhlas dan betapa sulitnya ikhlas. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah mengobati penyakit yang lebih sulit daripada menata hati, karena berbolak-balik terus, kata beliau. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Lalu kita mengatakan, kalau saya nggak ada masalah Pak Ustadz, kita tidak lebih baik daripada Sufyan Ats-Tsauri, kita tidak lebih bertakwa daripada Sufyan Ats-Tsauri, kita tidak lebih alim daripada Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Sufyan Ats-Tsauri kerepotan, kesulitan, lalu kita merasa nyaman-nyaman saja, itu ada yang salah. Analoginya simpel, seperti orang yang tidak pernah general check up, lalu hari ini dia merasa baik-baik saja, padahal kalau dia cek, kalau dia MRI, kanker stadium 3. Mayoritas orang yang kena kanker meninggal, salah satu faktornya apa? Terlambat kan, begitu cek sudah stadium 4. Kenapa stadium 2 kayaknya sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Hati-hati masalahnya. Hisham Dastawai pernah mengatakan, la astati an aqul, aku nggak berani mengatakan, aku tidak berani mengklaim anni atlubul haditha yawman abtagi bihi wajah Allah. Aku pernah mempelajari ilmu hadis, 1 hadis saja ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi selama bertahun-tahun belajar, kalau ada yang nanya, antum pernah ikhlas nggak wahai Hisham? Sehari aja. Beliau no comment. Kata Imam Zahabi, wala ana, begitu juga saya, kata Imam Zahabi, saya nggak berani mengklaim. Sekarang klaim ikhlas itu murah, dikit-dikit ikhlas, dikit-dikit ikhlas, dikit-dikit ikhlas, bahkan maksiat pun ikhlas. Iya. Ada orang yang nyogok oknum, ditanya dulu sama oknumnya, nih ikhlas nggak nih? Ikhlas, 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 ikhlas. Kan begitu jelas-jelas nyogok tuh nggak ada yang ikhlas, nyogok kepepet. Ikhlas. Ikhlas adalah harga yang murah. Padahal Imam Susi pernah mengatakan, man syahida ala ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasu dal ikhlas. Barang siapa yang mengklaim dia telah melakukan sebuah amalan dengan penuh keikhlasan, maka rasanya amalan tersebut perlu dia revisi kembali. Bukan nggak boleh, tapi susahnya minta ampun dan para ulama nggak berani ngomong demikian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit ketidakikhlasan. Itu penyakit hati yang pertama. Penyakit hati yang kedua, dari kesombongan, dari ujub, dari merasa besar, merasa cerdas, merasa tinggi, merasa senior, merasa sudah alim, walaupun dia alim, merasa yang paling berpengalaman di dunia dakwah misalnya, ngatur sana ngatur sini, merasa murid kesayangan Ustadz A atau Ustadz B.
baik dengan lisan atau secara tidak langsung. Ini fatal. Ilmu tidak mungkin bisa bergabung dengan kesombongan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 146, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Allah mengatakan, aku akan palingkan orang-orang yang sombong dari ayat-ayatku. Aku akan palingkan orang-orang yang sombong di permukaan bumi ini tanpa hak dari ayat-ayatku. Kalau kita buka tafsir At-Tabari, kita akan dapatkan pentafsiran Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, "Sa'anzi' anhum fahmal Qur'an." Aku akan cabut pemahaman mereka tentang Al-Qur'anul Karim karena kesombongan mereka. Apa maknanya? Makna ayat ini, orang-orang yang sombong itu gak akan dapat ilmu. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, gak paham-paham. Jadi 10 tahun ngaji gak paham-paham, belasan tahun ngaji, jadi koordinator di sana sini, duduk sana sini. Ketika ditanya apa syarat la ilaha illallah, gak bisa jawab. Hati-hati hadirin sekalian. Ketika ditanya rukun ibadah, bingung. Padahal itu kan hal basic. Ketika ditanya rukun la ilaha illallah, garuk-garuk kepala. Padahal namanya sudah menggelegar di mana-mana. Ngaji sana, ngaji sini, belajar sana, belajar sini. Tapi hal-hal basic nggak paham. Allah cabut, Allah buat dia nggak paham. Allah palingkan. Karena niatnya udah jelek. Karena kan yang penting kan kebanggaan. Ketika dia datang ke pengajian, fokusnya kan bukan ke konten, fokusnya bukan ke materi, fokusnya bukan ke ayatnya, fokusnya bukan ke hadisnya, tapi fokusnya ke jamaahnya, fokusnya ke teman-temannya. Biar orang lihat saya duduk paling depan atau selalu hadir di kajian Ustadz A. Tenang, yang depan jangan tersinggung. Kalau nggak merasa, nggak usah tersinggung kan begitu. Ini kan kita lagi mengkritisi sebuah penyakit. Makanya karena sekali lagi, karena fokusnya ke sana nggak paham-paham walaupun belasan tahun ngaji. Begitu ustadznya jelas, dia nggak konsen, dia nggak dengerin, dia sibuk saja dengan dunianya. Kan intinya dia datang itu untuk tampil, untuk terlihat, biar orang tahu dia itu sudah melalang buana. Ya sudah, kan orang udah lihat, dia nggak akan fokus ke sini. Kan orang fokus tergantung tujuannya. Iya tidak? Ketika antum pergi ke rumah makan Padang, antum incar kepala kakap, antum akan fokus ke tunjang nggak? Ayo jujur. Enggak kan? Kalau perlu nggak usah masuk ke rumah, antum langsung pergi ke Medan Baru aja sekalian untuk kepala kakap. Nyebut nama boleh nggak di sini? Itu tolong disensor ya. Udah nggak dapat fee lagi ya dari sana. Iya kan? Itu simpel, makanya nggak akan paham. Antum udah 3 tahun ngaji, 4 tahun ngaji, 6 tahun ngaji, konsep ibadah masih bingung, konsep akidah nggak ngerti. Padahal kitabut tauhid sudah tamat, tapi ketika ditanya dari sisi mana perdukunan itu syirik, nggak tahu dia. Hadirin yang dirahmati Allah, karena dia fokusnya nggak ke sana. Fokusnya yang penting saya dilihat, saya bisa pamer, saya bisa meninggi di hadapan orang, saya bisa jalan dengan membusungkan dada. Orang tahu saya dekat dengan Ustadz A, Ustadz B, saya ring satunya. Subhanallah. Makanya nggak akan paham, mau belasan puluhan tahun nggak akan paham. Itu penjelasan para ulama. Bentuk dipalingkan yang kedua, yang pertama tadi benar-benar nggak paham, karena Allah bilang aku akan palingkan ayat-ayatku, ilmuku dari orang-orang yang sombong. Bentuk yang pertama dia nggak paham. Bentuk yang kedua, dia sempat paham tapi lupa lagi, karena kan nggak fokus, mungkin dengar sekilas lupa.
Karena bukan itu intinya, bukan itu tujuannya, bukan ilmu yang dia inginkan. Maka kalau kebetulan nyangkut, kalau bahasa kita nyantel gitu ya, ya sudah, hilangnya cepat lagi. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Sa'anzi, aku akan cabut lagi ilmuku dari dia." Saya akan cabut. Kemungkinan yang ketiga, apa yang dikatakan Al-Imam Ibnul Hajj Al-Maliki, salah satu ulama besar dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan, saya melihat dengan kedua mata saya sendiri banyak penghafal Al-Quran kehidupannya jauh dari Al-Quranul Karim, gak berkah. Lisannya gak menunjukkan dia seorang penuntut ilmu, tidak menunjukkan dirinya seorang koordinator kajian sunnah Nabi SAW. Walaupun kalau ditanya ayat, meluncur tuh ayat dari lisannya. Kalau ditanya hadits, luar biasa penjabarannya, 11-12 sama ustadznya udah. Tapi begitu aja, hanya teori, dan teori. Itu di zaman Ibnul Hajj loh, bukan di zaman sekarang. Ibnul Hajj. Gimana kalau Ibnul Hajj melihat zaman kita sekarang? Kan kita sepakat, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa laisal ilmu bi kathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Inti dari ilmu bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya teori, kaidah di dalam kepala kita, tapi inti dari ilmu adalah takut kepada Allah. Dan takut itu kita tuangkan dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan pemikiran kita. Kita nggak akan mikir yang macam-macam. Kita nggak akan mengucapkan seluruh kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan gunakan tangan dan kaki kita untuk bermaksiat kepada Allah. Dan orang yang sombong akan melakukan sebaliknya. Makanya para ulama takut sekali dengan kesombongan. Ulama punya konsep, inna kulla masdada ilman arafa bi annahu jahil. Setiap ilmunya bertambah, maka semakin sadarlah dia betapa bodohnya dia tersebut. Jadi para ulama itu begitu dapat ilmu, oh ternyata kemarin salah nih, oh ternyata saya bodoh banget, terus begitu. Awalan oh ternyata selama ini nggak benar, selama ini keliru, oh ternyata kurang tepat. Jadi semakin sadar, iya saya masih banyak nggak tahunya ya. Bukan ngelihat yang sudah tahu, itu parameternya. Itu dijelaskan para ulama. Makanya masyayikh kami di Riyadh mengajarkan kepada kami, fokuskan kepada apa yang kalian belum tahu, bukan fokuskan dengan apa yang kalian sudah tahu. Maksudnya dalam konsep ini, biar Anda nggak sombong, biar Anda nggak ujub, biar Anda nggak besar kepala. Semakin tinggi ilmu, semakin down, semakin turun, semakin tawadu. La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih-benih kesombongan, walaupun 0,00001% atau partikel terkecil. Kan mau hafal 30 juz, mau hafal Bukhari, mau hafal Muslim, mau kenal seluruh ustadz yang ada di Indonesia misalnya, nggak akan, kata Nabi SAW. Ketika merasa diri besar, ketika merasa diri pintar, ketika merasa diri senior, nggak akan. Akhirnya ngeremehin orang, menolak kebenaran. Ini yang perlu kita camkan, harus kita renungkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang sedikit itu nggak pantas disombongin.
Jadi walaupun kita bertahun-tahun ngaji, itu ngelihat orang tetap. Makanya kan para ulama salaf terdahulu mengatakan kalau mereka melihat orang yang lebih muda, maka pola pikirnya adalah pasti dosaku lebih banyak daripada dia. Ya enggak? Secara umum orang yang usia 30 tahun dengan orang yang baru akil balik dosanya banyak mana? Ya 30 tahun. Lalu ketika mereka melihat orang yang lebih tua, maka pola pikirnya diganti, bukan pakai dosa lagi. Melihat usia 40 tahun, 60 tahun, ini pasti ini orang pasti amal ibadahnya lebih banyak daripada saya. Iya kan? Lebih banyak mana? Sholat orang yang usia 50 tahun atau orang yang usia 25 tahun? 50 tahun. Jadi terus begitu pola pikirnya. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan bahwa seorang muslim hendaknya ketika melihat saudaranya, dia merasa saudaranya lebih baik daripada dia. Ini yang perlu kita camkan. Dan itu yang diajarkan para ulama. Para ulama besar kita itu tawadhu, hadirin. Di salah satu majelisnya, Syekh Shalih Fauzan, salah satu ulama yang paling senior yang ada, salah satu yang paling senior, yang paling alim, yang paling diterima umat di berbagai belahan dunia. Di salah satu majelisnya ada dua pertanyaan yang beliau jawab begini. La adri is'alul ulama. Saya tidak tahu jawabannya, tolong Anda tanyakan kepada ulama. Begitu dengar jawaban tersebut, saya nengok sama teman saya lalu geleng-geleng kepala. Terus kita mau tanya siapa? Dan bahasanya itu loh, tanya kepada para ulama. Beliau nggak mengatakan tanya kepada ulama yang lain. Bisa dipahami tidak? Beliau memposisikan diri bukan ulama. Makanya bahasa jawabannya tanya kepada para ulama. Tapi kalau beliau menggunakan jawaban tanyalah kepada ulama yang lain, berarti beliau apa? Ulama. Tapi beliau nggak mengatakan demikian, tanya kepada ulama. Itu semua pada bengong. Terus mau nanya sama siapa? Yang kita hadapi yang paling senior sekarang. Ya Allah, tawadhu sekarang. Ada sebuah pertanyaan di sebuah majelis beliau ditanya begini. Bagaimana caranya mendapatkan ilmu antum dan ilmunya Syekh bin Baz? Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Adapun mendapatkan ilmu Syekh bin Baz, belajar. Adapun untuk ilmu saya miskin. Saya nggak punya apa-apa dalam dunia ilmu. Titik, selesai. Itu Syekh Shalih Fauzan. Sebelum saya pulang kemarin, 2 minggu sebelum saya pulang, itu kampus kami buat kajian khusus dengan Syekh Shalih Fauzan. Dan konsepnya unik, berbeda dengan yang biasanya. Temanya tentang biografi dan pengalaman Syekh Shalih Fauzan. Dan beliau akan ditemani oleh host, pembawa acara. Dan salah satu host adalah dosen saya juga dan salah satu peraih doktor termuda di Riyadh, Syekh Zaid Al-Qurun, hafizahullah ta'ala. Itu hostnya. Jadi hostnya juga doktor dan salah satu doktor termuda. Jadi temanya apa? Biografi dan perjalanan hidup serta pengalaman Syekh Shalih Fauzan. Jadi sirati dzatiyah durus wa ibar atau tajarub wa ibar. Tajarub wa ibar. Jadi biografi perjalanan hidupku, pengalaman dan hikmah yang ada dan terkandung dalam biografi tersebut. Jadi host berperan untuk bertanya tentang pengalamannya baik secara global maupun secara terperinci, nanti Syekh yang jawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara gagal total.
Namun pada waktu yang sama saya merasa itu salah satu kajian terbaik yang pernah saya lihat. Kenapa? Kenapa gagal? Karena Syekh Shalih Fauzan tidak mau menceritakan pengalamannya dan menjawab pertanyaan hanya jawaban diplomasi dan formalitas saja. Misalnya, Syekh tolong ceritakan bagaimana kehidupan engkau atau perjalanan ilmiah engkau selama ini. Beliau hanya jawab apa? Saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, kuliah di sini, S1 di sini, terus saya dipekerjakan di komite fatwa. Ya Allah, bahasanya dipekerjakan. Padahal dulu diangkat sebagai mufti. Tapi beliau nggak bilang saya jadi diangkat sebagai enggak. Saya dipekerjakan. Yang namanya dipekerjakan bisa jadi tukang sapu, tukang cuci piring, sama tukang pel. Dan tawaduknya beliau. Itu dikorek-korek apa nggak dibuka, nggak dibuka sama sekali. Itu host sampai bingung. Dan host bilang ternyata Syekh punya gaya tersendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Beliau ditanya tentang acara fatwa beliau. Kita tahu di sana ada acara fatwa yang bernama Nur ala Darb. Acara fatwa yang diisi oleh ulama-ulama besar. Hanya ulama-ulama besar yang bisa ngisi di sana. Dan salah satunya adalah Syekh Shalih Fauzan. Ditanyalah, bagaimana pengalaman dan perasaan engkau wahai Syekh ketika mengisi di sana? Jadi itu acara radio, pendengar bertanya, ulama menjawab, begitu loh. Dan Syekh Utsaimin itu benar-benar memuji fatwa Syekh Fauzan dalam acara ini. Kata Syekh Utsaimin, yatma'innu qalbi bi fatawa Syekh Shalih Fauzan. Hatiku tuh tenang kalau dengerin fatwa Syekh Fauzan dalam acara tersebut. Fatwanya berkualitas, ilmiah, sangat didukung oleh dalil. Itu testimoni dari Syekh Utsaimin. Nah, ditanya Syekh Fauzan tentang acara tersebut. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, adapun acara tersebut saya hanya diminta untuk menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan yang saya tidak tahu, dan yang saya jawab banyak sekali kesalahan. Dan saya berharap ada di antara antum yang bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahan saya itu. Titik. Subhanallah. Beliau mengajar S1 sebelum lulus S1. Jadi dosen S1 di Jamiatul Imam di Riyadh sebelum lulus S1. Ditanyakan oleh hostnya, gimana perasaan dan pengalamannya? Kata beliau, aturidu an atahaddatsa an uyubi? Engkau ingin aku menceritakan aib-aibku? Apa maknanya? Cara saya ngajar tuh nggak bagus. Buat apa saya ceritakan kepada Anda? Cara ngajar saya banyak kekurangan. Udah nggak perlu lah cerita. Biar Allah yang tutup aib-aib saya. Nggak perlu saya ceritakan. Dan saya diangkat sebagai dosen itu karena universitas lagi butuh. Hadirin, nggak ada ceritanya Jamiatul Imam butuh dosen sampai maksa-maksain gitu tuh nggak ada. Apalagi di zaman beliau. Yang ngajar pada zaman itu adalah Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Amin Shinqiti dan seterusnya. Ulama-ulama besar, tapi dia tawadhunya. Belum nggak mencari, alhamdulillah karena saya dapat kumlot di semester 1, semester 2, semester 3, akhirnya saya dipercaya. Enggak, kuliah kampus lagi butuh, akhirnya saya dipekerjakan. Titik, selesai. Kalau Anda pengen saya cerita tentang aib-aib saya kan belum pernah ngajar, pasti cara mengajar saya banyak sekali kekurangan. Selesai. Lalu ditanya tentang buku. Wahai Syekh, buku-bukumu itu diterima oleh umat di belahan dunia. Bisa cerita nggak bagaimana pengalaman dan cerita di balik penulisannya, khususnya buku beliau yang berjudul Al-Mulakhas Fiqhi? Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Adapun buku-buku saya, kata beliau, antum sudah punya. Kan itu acara kampus, bukan acara orang awam. Yang hadir di sana mahasiswa S1, S2, S3, doktor dan profesor pada saat itu. Adapun buku-buku saya, antum sudah punya. Antum tinggal baca, dan kalau antum baca pasti banyak kesalahan.
Saya berharap ada di antara antum di sini yang bisa menulis koreksi dari buku-buku saya tersebut. Apakah, lalu beliau serang hostnya, apakah engkau ingin saya memuji buku-bukuku sendiri? Enggak, selesai jawaban. Gak mau dibuka. Lalu host bertanya lagi, Syekh, bagaimana dengan pengalaman dakwah antum? Yang kami dengar antum berdakwah kemana-mana, ke segala penjuru dunia. Itu langsung di-cut sama Syekh Fauzan. Mohon maaf, itu data keliru. Saya hanya sekali keluar negeri. Itu pun karena tugas kampus. Saya nggak punya jasa sebanyak yang antum sebutkan. Titik, selesai. Bayangkan. Mohon maaf, salah, datanya salah. Saya nggak pernah pergi kemana-mana. Saya cuma sekali pergi, itu ke Afrika kata beliau. Itu pun karena tugas kampus. Kalau kita kan orang salah tapi positif kan senyum aja, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal salah itu nggak benar tuh. Saya bilang enggak, saya cuma sekali keluar negeri. Beliau adalah cucu dari ulama besar di zamannya, Ibnu Bittin. Host tanya, bagaimana perasaan dan pengalaman engkau bersama dengan kakek yang ulama besar? Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Mada yanfa'uni?" Apa manfaatnya aku cucu dari beliau kalau aku tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa manfaatnya aku cucu dari ulama beliau kalau aku nggak bertakwa? Sekarang orang aku teman Ustadz A, kenal sama Syekh A. Oh, kalau Ustadz itu kalau ke daerah sini ngidupnya tempat saya nih, alhamdulillah nih, biar semua orang tahu. Apa manfaatnya saya cucu beliau kalau saya nggak bertakwa? Nggak ada gunanya. Syekh bin Baz sebelum meninggal dunia itu ditanya, kepada siapa kita bertanya sepeninggal engkau wafat wahai Syekh? Kata Syekh bin Baz, Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan. Lalu penanya menyebutkan nama lain. Kalau Syekh A gimana Syekh bin Baz? Kata Syekh bin Baz, Syekh A bagus, tapi kalau Anda mau nanya, Shalih Fauzan. Jadi pokoknya diarahkan Syekh Fauzan. Host bertanya kepada Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz itu sangat muji antum dan terkesan hubungan antum dengan beliau itu sangat dekat. Bisa cerita nggak dan berbagi dengan kita-kita bagaimana kedekatan antum dengan ulama kita yang satu ini, ulama abad ke-20, Syekh Abdul Aziz bin Baz? Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Beliau hanya jawab dua. Adapun Syekh bin Baz, beliau mengajarkan saya di S1. Titik. Lalu ketika saya dipekerjakan di komite fatwa, bahasanya dipekerjakan di komite fatwa, bukan diangkat jadi mufti ya, tapi dipekerjakan di komite fatwa, akhirnya kita bertemu lagi dan saya sangat mendapatkan manfaat dari ilmu beliau. Titik. Nggak ada tuh, alhamdulillah, di luar kelas saya suka nanya-nanya, saya suka datang ke rumah beliau, hubungan kami dekat, suka SMS-an, telepon-teleponan. Beliau kalau bawa nggak ada minta ke saya dan seterusnya, seakan-akan kita dekat banget, nggak ada. Beliau dosenku sama dengan yang lain, itu kan artinya gitu, sama dengan yang lain. Beliau dosenku di S1 titik. Beliau nggak jelaskan hubungan spesial beliau di belakang tersebut. Sebagaimana murid-murid yang diajar beliau, saya juga demikian. Selesai, titik. Lalu ketemu lagi deh ketika saya bekerja di komite fatwa. Itu aja. Allah. Itu semua profesor yang ada di depan diam. Dan salah satu dari mereka ketika diminta testimoni atau persaksian acara tersebut itu bergetar, menahan air mata, dan beliau mengatakan kita malu di hadapan beliau. Beliau yang sudah seperti itu nggak mau membuka amalannya, sangat tawadhu. Sedangkan kita baru punya satu disertasi, satu karya ilmiah, lalu disebar-sebarkan kepada orang lain. Itu ulama, hadirin. Tunduk terus. Itu ulama. Dan itu yang ditekankan para ulama sama kita. Ditekankan para ulama sama kita.
Dan makanya bahkan salah satu metode para ulama dalam masalah ini, biar kita terus tawadhu gitu loh, nggak merasa pinter, nggak merasa hebat, nggak merasa sering ikut kajian. Itu diantara mereka. Salah satu, saya punya guru, salah satunya itu saat kita ditanya berapa nilai bahasa Arab antum, oh kita kan senang karena misalnya nilainya tinggi, alhamdulillah segini syekh gitu loh. Lalu beliau kasih sebuah bait syair di papan tulis, antum baca. Saya disuruh baca, itu saya nggak bisa baca, itu bait nggak pernah saya baca sebelumnya. Akhirnya kan bacanya salah. Setelah bacanya salah, beliau bilang gini, antum nggak paham bahasa Arab, dengan wajah tanpa ekspresi. Antum baca salah, antum nggak paham bahasa Arab. Lalu salah satu syekh juga mengatakan, laum tahantukum lugatal arabiyyal yaum ma najahtum. Kalau saya uji kalian pelajaran bahasa Arab, nggak ada yang lulus hari ini. Apa maksudnya? Itu untuk menghancurkan rasa sombong, bukan ingin menjatuhkan kita secara beneran atau secara serius. Itu biar jangan merasa diri pinter loh mentang-mentang belajar di sini. Anda tuh banyak banyak ilmu yang Anda tidak tahu. Ini buktinya kayak gini aja Anda nggak tahu. Dan itu metode para ulama. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan juga metode Allah Subhanahu wa taala. Iya apa tidak? Yang setiap pekan baca surat Al-Kahfi, maka tidak asing lagi tentang kisah ketika Nabi Musa mendampingi Nabi Khidir. Baca kisah tersebut. Pertanyaan saya, apa sebab Allah perintahkan Nabi Musa mendampingi Nabi Khidir? Karena salah bicaranya Nabi Musa. Silakan cek tafsir Ibnu Katsir. Nabi Musa memberikan ceramah, menasihati umat. Lalu ada salah satu Bani Israel yang datang ke Nabi Musa, lalu bertanya, siapa yang paling alim di dunia ini? Apa kata Nabi Musa? Dengan polosnya Nabi Musa mengatakan, saya. Dan gak ada maksud sombong sama sekali. Itu hanya secara fakta. Benar gak? Yang paling alim pada saat itu siapa? Nabi Musa. Beliau adalah Rasul terbaik, ulul azmi minar rusul. 1 dari 5 Rasul terbaik. 5 Rasul terbaik siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Saya ingin tanya, pada saat itu 4 yang lain ada apa tidak? Nggak ada. Benar nggak? Benar. Tapi nggak boleh ngomong demikian. Harusnya jawabannya Allah. Akhirnya Allah perintahkan beliau mendampingi Khidir alaihissalam. Apa yang terjadi? Kita tahu kisahnya. Semua komen beliau salah semua. Dan kisah itu, kalau kita pakai kacamata sebagai orang, itu kan anti klimaks. Karena kan sudah diputus di tengah jalan, nggak bisa. Engkau tidak bisa dampingi aku lagi. Engkau nggak bisa sabar. Jadi kesannya kan bukan happy ending. Bukan lulus ujian tuh enggak, sudah diputus di tengah jalan. Tapi itulah yang Allah inginkan untuk Nabi Musa. Memang itu, biar Nabi Musa sadar bahwa masih banyak yang belum ia ketahui. Dan bukan berarti Nabi Khidir lebih alim daripada Nabi Musa. Hanya saja syariatnya berbeda. Yang paling alim tetap Nabi Musa, tapi Anda nggak boleh mengklaim Allah.
Dan Nabi Musa nggak ada maksud untuk sombong. Siapa yang berani mengatakan Nabi Musa sombong? Ini salah satu Nabi terbaik dan Rasul terbaik, Kalimullah, orang yang Allah ajak bicara langsung pada saat menginjak permukaan bumi. Kalau salah bicara saja, hasilnya demikian, gimana yang orang? Bagaimana jika kita benar-benar memiliki kesombongan di dalam hati kita? Itu suruh jalan loh, suruh cari Nabi Khidir, jalan capek, letih, berhari-hari, dan ketemu komen pertama salah, kasus kedua salah, kasus ketiga salah, kan kebuka. Iya, ternyata saya bodoh banget ya. Itu tuh penting. Itu penting. Biar kita sadar, ya saya nggak tahu apa-apa. Kita butuh yang seperti itu. Makanya itu metode para ulama. Jadi benar-benar mereka persiapkan pertanyaan yang dipastikan kita nggak tahu untuk ngejatuhin lagi ego kita, ujub kita, sombong kita. Iya, saya nggak tahu apa-apa. Harus banyak belajar lagi. Karena kalau kita sombong, Allah cabut ilmu itu dari kita. Jadi sekali lagi, khususnya jaga keikhlasan dan ketawaduan, jangan sampai ada nilai kesombongan di dalam hati kita. Itu aib, khususnya bagi para penuntut ilmu. Aib. Makanya Atha bin Abi Rabah itu tidak pernah menunjukkan keilmuan beliau ketika berbicara. Orang yang baru pertama kali ketemu Al-Imam Atha bin Abi Rabah berpikir beliau orang awam. Karena kalau antum ketemu Atha bin Abi Rabah, saya jamin yang paling banyak bicara antum. Terus beliau ngapain Pak Ustaz? Beliau ngangguk-ngangguk aja. Masya Allah, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Itu Atha bin Abi Rabah kalau ketemu orang. Nggak sebutkan, oh ya kayak firman Allah dalam surat Al-Baqarah ya Pak ya. Oh ya benar. Enggak, diam aja. Jazakallah khairan, makasih atas masukannya. Jazakallah khairan, makasih atas nasihatnya. Atha bin Abi Rabah, mufti Masjidil Haram. Dan itu praktek para ulama kita. Hati itu penting. Dan itu kiat yang pertama untuk menjaga pesona taman surga. Kiat yang kedua, Syekh Sa'ad Syafri dalam sebuah muhadarah beliau, dan beliau pakar usul fiqh dan satu ulama kibar, ulama senior, anggota Lajnah Daimah di era sebelumnya, dan sekarang konsultan raja. Beliau menjelaskan bahwa salah satu cara menjaga pesona ilmu kita adalah jaga lisan dan jaga telinga. Beliau sampaikan secara khusus masalah ini. Jaga lisan dan jaga telinga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 41. Ayatnya cukup panjang. Kita ambil akhir ayat tersebut. Waman yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa yang Allah ingin fitnah dia, Allah buat dia terfitnah, hancur di bawah gelombang fitnah, maka engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia. Jadi orang seperti ini kalau yang ngisi kajian Nabi Muhammad SAW tetap nggak akan dapat hidayah, nggak akan. Jadi jangankan ustaz, jangankan LC, jangankan MA, jangankan doktor, Nabi yang ngisi kajian dia nggak bisa dapat hidayah, nggak bisa terima, dia akan protes, dia akan bantah, dia akan lawan, dia akan serang balik. Lahum fid dunya khizyun, mereka akan hina di dunia, mereka akan terhina di dunia.
walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Sampai detik ini Allah belum sebutkan ciri-ciri mereka. Allah hanya mengatakan barang siapa yang Allah ingin fitnah dia, maka Nabi pun gak akan bisa kasih hidayah kepada orang tersebut. Dia akan dihinakan di dunia dan akan diazab di hari kiamat. Di ayat berikutnya Allah sebutkan ciri-ciri mereka, samma'una lil kadzib akaluna lis-suhut. Mereka itu hobi mendengarkan cerita-cerita bohong. Mereka senang dengan berita-berita yang berkaitan dengan isu, skandal, baik di masyarakat secara umum atau di dunia pengajian secara khusus. Ada berita disampaikan, diobrolin, dibahas, kata-katanya juga kotor, nggak santun, nggak beradab. Hobi itu kalau ada masalah isu, masalah gosip, ada masalah apa, oh paling jago mereka. Samma'una lil kadzib, mereka adalah orang-orang yang hobi mendengar berita-berita dusta. Mari kita kaitkan ayat ini dengan sabda Nabi SAW. Kata Nabi apa? Cukuplah seseorang dikatakan pendusta an yuhadditha bikulli ma sami', jika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Jadi kalau kita begitu ada itu lempar, begitu ada itu sampaikan ke grup, cerita-cerita, kemarin ada begini, terus begitu. Hati-hati, ilmu kita nggak berkah, dan Allah akan fitnah kita, dan kita akan hina, dan kita akan diazab, dan siapapun ustadz yang kasih nasihat nggak akan kita dengar. Samma'una lil kadzib, orang yang hobi mendengar cerita-cerita dusta. Cerita dusta itu baik benar-benar dusta atau berita yang belum jelas tapi langsung dilempar ke tengah-tengah komunitas, tengah-tengah grup, tengah-tengah sosmed, tengah-tengah perkumpulan dan lain sebagainya. Karena Nabi mengatakan cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Jaga lisan. Dan para penuntut ilmu itu sangat terkenal dengan lisannya. Kita harus benar-benar menjaga lisan kita. Jaga telinga kita, jangan mendengarkan isu. Dosa kita aja masih banyak, gak usah mikirin dosa orang lain. Ustaz, berarti kita gak boleh ngurusin orang lain secara mutlak? Boleh kalau niatnya ikhlas untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau hanya sekedar membicarakan orang, membahas isu, mendengarkan skandal, ada fitnah, bantah-bantahan yang gak jelas, jangan dengarkan. Jangan dengarkan. Diam. Man somata najah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Kita semua, bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian. Dan ini bukan hanya di dunia pertakliman, tetapi di dunia secara umum. Isu-isu politik, hati-hati hadirin. Ini bapak-bapak biasanya kan yang menjadi masalah ini politik gitu loh. Udah kalau udah masalah pemerintah ini kayak nggak tahan aja pengen bicara. Hati-hati, sama'una lil kadzib. Hobi tuh dengerin yang begitu-begitu. Itu tanda orang-orang yang Allah fitnah. Ibu-ibu yang ada di bawah, hati-hati. Dimanapun skandal atau isu di dunia lingkungan keluarga, di dunia atau di lingkungan rumah, di lingkungan pengajian, dan masyarakat secara umum, penuntut ilmu hendaknya mentadaburi ayat ini.
Kalau kita masuk ke ranah seperti itu, pesona ilmu kita akan hilang. Karena Allah akan fitnah kita, dan kita akan hina di dunia dan akan diadab di akhirat. Apalagi jika isunya berkaitan dengan ahli ilmu, para wali Allah, orang yang mendedikasikan waktunya untuk mengajarkan sunnah Nabi SAW. Karena konsep para ulama, luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama beracun, kata. Beracun. Apa maknanya? Maknanya adalah dikaitkan dengan surat Al-Hujurat. Saya ingin tanya, gibah itu dosanya seperti apa? Makan bangkai. Nah, maksudnya kalau yang dibicarakan ahli ilmu itu bangkai yang beracun, jadi matinya lebih cepat gitu, hancurnya lebih cepat. Yang ngomongin ahli ilmu itu hancurnya di dunia lebih cepat dan azab di hari kiamat. Oleh karena itu para penuntut ilmu jaga masalah ini. Diam. Jangan berkomen kecuali dengan hal-hal yang baik. Makanya Syekh Sulaiman Ruhaili mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin bicara, kita harus tahu kaidah berbicara. Kaidah berbicara ada berapa? Yang pertama, al-haqqu fil qasdi, niatnya benar. Kalau kita ingin berbicara, tanyakan kepada diri, ini saya mau komentarin seseorang, niatnya karena apa? Karena ingin ngekat dia, nyerang dia, jatuhin dia, atau menyuarakan kebenaran dan agar saudara saya sadar atas kesalahannya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Jadi yang pertama harus kita tanya pada diri kita ketika kita mau komentar, mau berbicara, apa tadi? Niatnya benar. Yang kedua, konten dan cara atau cara berbicaranya benar. Jadi materinya, kontennya, dan cara penyampaian, cara berbicaranya benar. Memang sih yang disampaikan ayat, tapi sambil nunjuk-nunjuk. Kira-kira orang ngamuk nggak? Ngamuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak berefek negatif. Jadi kita harus memperhatikan efeknya bagaimana. Kalau saya bicara masalah ini, oke, saya akan selembut mungkin. Niat saya nggak ada kepentingan. Tapi kalau kondisinya tidak kondusif, justru akan membuat fitnah. Jangan bicara masalah ini. Jangan bicara. Perhatikan efeknya. Ada manfaatnya nggak saya bicara ini? Kalau nggak ada manfaatnya, cuman justru buat runyam, buat orang berantem, buat orang bingung, kondisi jadi panas, jangan bicara, nggak boleh bicara. Itu penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi di Masjid Nabawi. Jadi yang pertama apa hadirin sekalian? Niatnya benar. Yang kedua, konten dan cara bicaranya itu benar. Dan yang ketiga, ya tidak ada efek negatif. Atau perhatikan efeknya. Perhatikan efeknya. Jangan sampai kita hanya membuat rusak suasana. Dan ini terapkan di lingkungan keluarga, sama istri, sama anak-anak, sama keluarga besar, sama tetangga. Kalau kita bicara hanya memperkeruh suasana, diam. Man somata najah. Barang siapa yang berbicara, barang siapa yang diam dia selamat. Dan Imam Nawawi mengatakan hukum asalnya kita diam. Artinya kalau kita ragu, ini bisa jadi bola panas, bisa bagus, bisa negatif, maka Anda harus diam, kata Imam Nawawi. Anda boleh bicara, pastikan kalau ada manfaatnya ke depan. Jadi secara khusus jaga lisan dan jaga pendengaran. Kalau mau ilmu kita penuh dengan pesona. Itu yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, menjaga pesona taman surga dengan adab. Adab ini penting. Adab ini penting.
Al-Imam Yusuf bin Al-Husain menyatakan bil adabi tafhamul ilma, dengan adab Anda baru bisa paham sebuah ilmu. Jadi orang yang beradab nggak akan paham, nggak akan ngerti, nggak akan berkah ilmunya. Dengan adab Anda baru akan paham ilmu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adab di dunia ilmu itu tinggi. Standar ulama dalam masalah adab, cara berbicara, cara mendengar, cara bersikap, cara duduk, itu tinggi. Mungkin kita belum bisa sampai standar seperti itu, tapi ada baiknya kita dengar sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita. Sa'ala rajulun al-Baqai an yaqra alaih. Ada seseorang yang meminta Al-Imam Al-Baqai untuk mengajarkan dia. Jadi Al-Baqai seorang ulama besar, itu ada yang minta beliau untuk mengajar, menyampaikan hadis kepada orang tersebut. Fa'adina lahul Buqai. Maka Al-Buqai setuju, oke, saya akan ajarkan Anda. Fajalasa rajulu mutarabbi'an. Maka orang tersebut duduk bersila. Duduk bersila gimana? Gitu ya. Famtana Al-Buqai min iqra'ihi. Maka Al-Buqai nggak jadi ngajarin dia. Nggak jadi ngajarin. Terus Al-Buqai mengatakan, anta ahwaj ilal adab minka ilal ilmi alladhi ji'ta tatlubuh. Anda lebih butuh terhadap adab sebelum Anda mempelajari ilmu yang Anda incar tersebut. Belajar adab dulu sana, nanti belajar adab baru datang lagi. Subhanallah. Gimana kalau Buqai datang kajian pada ini, pulang lagi pada bersila semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena standar beda. Berarti bukan nggak boleh cara duduk di setiap masa dan di setiap komunitas sama atau beda? Beda kan? Cara duduk di Jawa dan di Sumatera saja beda gitu loh. Apalagi perbedaan fase waktu. Tapi pesannya kan harus kita ambil ya hadirin. Kalau zamannya Bukhari aja itu orang duduk sila nggak jadi ngajar loh. Karena diantaranya kata para mereka itu ketika duduk seperti tasyahud awal. Gimana kalau antum ngaji 3 jam duduknya seperti tasyahud awal? Kira-kira apa yang terjadi? Ya nggak bisa bangkit, kesemutan. Itu dia begitu terus tuh. Seperti malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi SAW kan duduknya begitu. Dan harus kita akui lebih sopan mana? Ya duduk tasyahud awal lah, makanya duduk itu dipilih Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Gerakan-gerakan salat kan gerakan-gerakan pilihan, dan secara kultur jelas lebih sopan itu. Tapi tenang, antum nggak perlu merubah gaya duduk antum yang sudah, ya karena beda, kulturnya, urfnya udah beda. Tapi ini pelajaran loh, gimana kalau ulama-ulama dulu ngelihat kita sekarang, nggak usah cara duduk, cara bicara, cara kasih komentar, emosi kita. Nggak boleh Pak, penuntut ilmu harus punya style, harus punya gaya yang berbeda dengan orang awam. Makanya Hasan Al-Basri, Ibnu Mubarak dan para ulama yang lain mengatakan dulu, di zaman dulu kalau orang sudah ngaji itu gaya bicaranya udah beda. Santun, lembut, jaga perasaan orang. Cara jalannya tuh beda, nggak petantang-petantang lagi, tawadu dan lain sebagainya. Dan mereka mempelajari adab itu serius. Ibnu Sirin mengatakan kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka itu mempelajari adab seperti mereka mempelajari ilmu. Adabnya gimana sih kalau bertanya? Kan beda. Kalau di majelis para ulama itu kalau orang bertanya pasti doa, ahsanallahu ilaikum ya syekhana.
semoga Allah merahmati engkau, atau semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau. Nggak ada yang langsung, Pak Ustadz saya mau nanya bla 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 bla. Nggak ada di dunia para ulama. Doakan dulu, ucapkan salam dan lain sebagainya. Makanya para ulama selalu belajar adab dulu, belajar adab. Ini banyak yang nggak ada adab. Imam Malik bin Anas ketika ada anak muda duduk di majelisnya, itu disuruh pindah. Kata beliau, iya benar akhi, wahai anak muda, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajar adab dulu sebelum Anda belajar ilmu. Biar nanti kalau Anda belajar ilmu nggak sombong, nggak petantang-petenteng, nggak main asal ceplas-ceplos. Adab, belajar menghargai orang, belajar menghargai para ulama, belajar menghargai ahli ilmu, belajar mempelajari adab-adab kepada seorang syekh, seorang ustadz, sehingga nanti kalau diomelin kita beradab sama beliau, kalau diajarkan kita beradab dengan beliau. Kalau sekarang kan tersinggung dikit marah, kasih komen, fitnah dan seterusnya. Karena itu tadi, karena begitu belajar langsung yang besar-besar, nggak mulai dari awal, jadi nggak tahu bagaimana harus menyikapi orang. Begitu diselisih saja ngamuknya minta ampun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama adab. Syekh Sa'di ketika mengkhatamkan sebuah kitab lalu ingin masuk ke kitab berikutnya, beliau memilih kitab Al-Faqih Al-Mutafaqih karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Itu sebelum beliau ketok palu, kita ngaji kitab ini ya, itu lempar ke floor. Siapa di antara antum yang punya masukan atau yang tidak setuju, silakan kemukakan pendapatnya, kita musyawarahkan bersama. Oh, adab itu hadirin sekalian. Itu ulama besar loh. Ini konsultan raja. Dan kita ini nggak ngerti apa-apa. Tapi adabnya diajak, dirangkul orang, murid-muridnya ditanyain satu demi satu, ada masukan apa? Mungkin saya salah milih kitab. Mungkin antum punya ide yang lebih bagus. Antum punya ilmu yang saya nggak tahu. Itu kan adab. Sekarang main jalan sendiri, main ini dan seterusnya. Tidak ada musyawarah. Adab. Ini adab dunia ilmu. Ini dunia ilmu, bukan dunia-dunia yang tidak memiliki tata krama dan attitude. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jaga adab kita. Penuntut ilmu dari dulu sampai hari ini itu terkenal dengan adab mereka. Makanya Muhammad bin Al-Husain berkata kepada Ibnu Mubarak, "Nahnu ila kathirin minal adab ahwaj minna ila kathirin minal ilm." Kita ini lebih butuh terhadap adab daripada butuh terhadap ilmu. Sampai demikian. Yang diajak bicara siapa? Ibnu Mubarak. Dan Ibnu Mubarak itu orang yang paling beradab pada masanya. Dan Ibnu Mubarak itu ngaji adab itu pergi ke Ibnu Aun, safar ngaji ke Ibnu Aun hanya untuk belajar adab. Gimana cara bicara, gimana cara menyampaikan materi dengan santun, bagaimana cara merespon pertanyaan yang mungkin menyerang, yang mungkin menjatuhkan. Itu belajarnya harus pergi dulu berhari-hari ketemu Ibnu Aun. Makanya kan ditanya, Ibnu Mubarak mau kemana lagi sih? Ibnu Aun. Ngapain belajar sana? Nata'allamul adab was samt. Saya mau belajar adab sama Ibnu Aun. Makanya di majelis Imam Ahmad yang hadir 5.000 orang kata Imam Zahabi, dan yang nyatet hanya 500 orang. Yang nyatet hanya 500 orang, nggak sampai setengahnya dari 5.500. Bahkan ya, mayoritas tidak nyatet. Sama kayak kita dong Pak Ustadz. Iya sama, mungkin antum terinspirasi dengan Imam Ahmad, nggak masalah. Terus yang 4.500 pada ngapain? Mereka sibuk menyimak dan mempelajari gerak-gerik Imam Ahmad, akhlak Imam Ahmad, dan adab Imam Ahmad. Gimana cara menyampaikan materi yang baik. Kalau ada murid yang
bikin emosi, gimana cara penanggulangannya, itu mereka perhatian tuh gerak-geriknya. Adab tuh penting, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kehilangan ini. Pada para ulama itu sangat beradab. Sangat beradab dengan adab yang mulia. Akhlaknya itu luar biasa. Semakin tinggi mereka, semakin luar biasa akhlak dan adab mereka. Oleh karena itu, jangan sampai kita hanya mempelajari teorinya tapi tidak ada aplikasi dan prakteknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini camkan baik-baik dan jadikan oleh-oleh sebagaimana poin-poin yang sebelumnya. Al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan bersama para senior. Ini salah satu konsep di dalam dunia ilmu. Konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-barakatu ma'akabirikum. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya keberkahan bersama para senior. Keberkahan bersama para senior. Dalam dunia ilmu, jika ilmu kita ingin memiliki pesona dan keberkahan, merapatlah kepada para senior. Pertanyaannya, siapa senior? Para ulama menjelaskan. Di antaranya dijelaskan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi Masjid Nabawi, dan muftinya Islamic University of Madinah. Dan ini resume dari penjelasan para ulama-ulama klasik sebelumnya. Senior yang dimaksud itu dua. Jadi memiliki dua makna. Makna yang pertama, dari segi ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahihah dengan pemahaman yang benar. Jika kita bertemu dengan ahli ilmu seperti itu, maka dialah kibar atau senior dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, walaupun usianya masih belia, walaupun masih muda, tapi dia kibar. Jadi orang yang menguasai ilmu, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah dengan pemahaman yang benar, walaupun masih muda, maka dia kibar. Mendekatlah kepada mereka, merapatlah kepada mereka. Dan hukum asalnya, kalau ada perselisihan, kalau ada fitnah antara orang awam dengan ahli ilmu, antum merapat kepada ahli ilmu. Saya ingin tanya, ketika ada masalah medis, lalu masalah medis ini diperdebatkan sampai berantem, yang satu insinyur, yang satu dokter bedah atau dokter anestesi, pembahasannya tentang bius. Kira-kira secara fitrah antum merapat kepada yang mana? Kepada yang insinyur atau kepada yang dokter anestesi? Ya udah, simpel aja, begitu juga. Itu maksudnya al-barakatu ma'akabirikum. Kita mendekat kepada para ahli ilmu, bersama mereka, tanya mereka, jangan jalan sendiri. Konsultasikan sama mereka. Antum punya project, punya ide, punya wacana, merapat ke mereka, minta bimbingan dari mereka, keberkahan bersama mereka. Dan kalau ada fitnah, ada perselisihan yang antum nggak jelas, maka hukum asalnya merapat kepada ahli ilmu. Kecuali kalau jelas terbukti, maka al-haqqu ahaqqu an yuttaba, kebenaran lebih layak untuk kita ikuti. Tapi kalau nggak jelas, saya bingung nih yang mana sih katanya, yang begini-begini, kembali kepada ahli ilmu, kata para ulama.
Jelas ini? Makna yang kedua. Makna yang kedua, kibar atau senior dari sisi usia dan pengalaman. Usia dan pengalaman. Dekatilah dan bersamalah orang-orang yang punya pengalaman dan matang dalam masalah usia. Karena pengalaman tidak bisa ditipu, hadirin sekalian. Dan pengalaman itu butuh jam terbang. Banyak sekali hal-hal yang tidak ada di bangku kuliah baru kita pahami setelah kita menggeluti hal tersebut bertahun-tahun, dan kita semua tahu konsep itu. Maka bersamalah orang-orang yang pengalaman, bersamalah orang-orang tua. Orang tua itu didekati, jangan dijauhi. Maka Syekh Sulaiman Rohani mengatakan, kalau begitu bagaimana jika kita tahu ada sosok yang kuat dalam masalah ilmu dan dia senior dalam usia dan pengalaman, merapatlah kepada mereka. Al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan bersama para senior. Jadi ahli ilmu, atau kita harus merapat kepada ahli ilmu, khususnya yang paling tua di antara mereka, yang senior di tengah-tengah mereka, tanpa melupakan yang junior, tanpa melupakan yang muda-muda, karena semuanya kibar. Tapi yang paling kibar di antara mereka siapa? Yang menggabungkan dua makna di atas, merapat. Karena sekali lagi, ketika ilmu digabungkan dengan pengalaman itu luar biasa. Merapat kepada mereka. Dan kalau ada masalah dan antum bingung yang benar yang mana nih, misal masalah ijtihadiyah, masalah ilmiah, maka secara fitrah lebih memilih kepada yang pengalaman, kepada yang kibar. Iya nggak sih? Ada dua dokter, sama-sama cerdas, sama-sama spesialis. Yang satu fresh graduated, yang kedua 20 tahun di sana. Secara fitrah, antum lebih cenderung yang mana? Yang 20 tahun. Itu wajar. Kecuali kalau kita tahu dalil, ternyata yang lebih unggul yang muda, itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Dan ketika kita memilih dokter yang senior, bukan berarti kita menjatuhkan yang junior, bukan berarti kita menjatuhkan yang muda, karena semuanya masuk ke dalam hadis Nabi SAW, al-barakatu ma'akabirikum. Namun kita berusaha mengamalkan hadis itu semaksimal mungkin. Dan ingat, gabungkan ini dengan adab. Gabungkan dengan adab. Ketika kita, khususnya dalam masalah-masalah khilaf, ketika kita mendukung sana, silakan meluruskan, silakan mengkritik, tapi dengan adab. Karena semuanya kibar. Al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan bersama para kibar. Dan itu penjelasan para ulama tentang makna kibar. Kalau ilmu kita ingin berkah, sekali lagi merapat kepada mereka. Merapat kepada mereka dan terus merapat kepada mereka. Karena keberkahan ada pada mereka. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini. Semoga bermanfaat. Boleh nggak saya nambah satu lagi? Boleh, alhamdulillah. Ini penting. Saya pengen, kayaknya harus saya sampaikan karena kita sering lupa tentang masalah ini. Ini nasihat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama yang mengisi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kun ma'allah. Penuntut ilmu kalau ingin berkah, senantiasa berusaha bersama Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berusaha bersama Allah dalam setiap gerak-geriknya. Libatkan Allah dalam setiap keputusan kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap kebijakan-kebijakan kita dan kehidupan kita. Penuntut ilmu jangan sampai lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa membaca doa keluar rumah. Ketika kita keluar dari rumah kita, mau ke taklim, mau ke kantor, atau mau pergi menyelesaikan urusan-urusan kita. Penuntut ilmu jangan sampai melupakan doa masuk rumah ketika kita pulang ke rumah.
Apa doa masuk rumah? Loh, kok bingung? Terakhir pulang ke rumah bulan apa? Kayaknya udah lama gak pulang ya. Kalau setiap hari pulang kan gak mungkin lupa. Apa? Bismillah. Dan ucapkan salam. Dan kalau gak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, sebagaimana hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad. Terus penuntut ilmu selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mau nyetir mobil, bismillah. Masuk mobil, bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masuk kamar mandi, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Senantiasa kita bersama Allah Jalla wa ala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah memberikan nasihat, dan ketika saya membaca nasihat ini, itu benar-benar kita tuh tertegun dengan pola pikir para ulama. Dalam Wasiyatus Sughra, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengajarkan kita bagaimana kiat saat berhadapan dengan khilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama. Saya ingin bertanya kepada antum, kalau antum berhadapan dengan perbedaan para ulama, apa yang harus antum lakukan? Hah? Selama ini yang antum lakukan apa? Hah? Apa yang selama ini antum lakukan? Nggak pernah ketemu khilaf, lempeng-lempeng aja selama ini. Hah? Ustadz, lihat dalilnya, cari pendapat yang paling kuat secara dalil, kan begitu ya. Jangan taklid gitu ya, tapi baca dalil yang paling kuat. Bukan itu yang dinasihati Syekhul Islam. Dan ini juga nasihat Syekh Sulaiman Ruhaili. Ini nasihat Syekh Shalih Al-Utsaimin. Hendaknya yang pertama kali kita lakukan saat kita menghadapi perbedaan pendapat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaib wa syahadah anta tahkum innaka tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haq innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Dan doa ini biasa dibaca doa iftitah ketika sholat malam, hadis riwayat Imam An-Nasai. Apa artinya? Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang ada di langit dan yang ada di bumi, alimul ghaib wa syahadah, yang mengetahui hal yang nampak dan yang tidak nampak. Engkaulah yang paling pantas memutuskan perkara-perkara yang diperselisihkan oleh hamba-hamba. Maka berilah kami petunjuk dan hidayah di saat manusia berselisih. Engkau memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki atau engkau kehendaki. Hafal nggak? Enggak. Ya udah, kalau nggak hafal, ya doa apa aja deh. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Saya bingung ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, jangan sampai yang pertama kali kita lakukan langsung meneliti dalilnya. Ini aib bagi para penuntut ilmu. Allahu Akbar. Ini aib. Kenapa demikian? Karena kalau yang pertama kali kita lakukan ada langsung meneliti, maka kita mengandalkan otak kita, bukan mengandalkan Allah. Kita mengandalkan kemampuan kita, analisa kita, kecerdasan kita. Sedangkan Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
bergantung kepada Allah, Allah akan selesaikan urusannya. Kenapa kita nggak bergantung kepada Allah? Minta doa, minta petunjuk. Setelah doa baru diteliti mana yang paling rajih. Itu penuntut ilmu. Lifestyle-nya harus beda dengan orang awam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya dan beliau tidak bisa jawab, antum kalau ditanya nggak bisa jawab ngomongnya apa? Atau apa yang antum lakukan? Saya mah langsung searching, tanya Mbah Google, kan ada nyari gitu ya. Syekhul Islam langsung istighfar 100 kali, astagfirullah, astagfirullah. Lihat bedanya para ulama. Dan ini yang dilakukan juga oleh Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah ketika ditanya beliau lupa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dikaitkan pada dosa-dosa kepada Allah. Kalau kita langsung ngandalin teknologi manusia, makanya nggak berkah. Para ulama tidak, langsung andalkan Allah. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku kabulkan. Hadirin, senantiasa bersama dengan Allah dan libatkan Allah dalam setiap keputusan kita. Dan ini kan konsep para nabi. Apa kata Nabi tentang para nabi? Idza hazabul amru shalla rak'atain. Para nabi kalau ada masalah salat 2 rakaat. Kita kalau ada masalah telepon tim legal, tanya teman, nongkrong, hangout, mabuk, naudzubillah. Gimana masalah mau selesai? Ali bin Abi Thalib ketika lagi ada masalah dengan Fatimah, apa yang beliau lakukan? Ke masjid. Langsung libatkan Allah dalam setiap masalah mereka. Itulah kunci keberkahan para ulama. Selalu libatkan Allah, libatkan Allah, libatkan Allah. Selalu istikharah. Makanya Al-Imam Bukhari setiap mencantumkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari, apa yang beliau lakukan? Salat 2 rakaat, karena khawatir salah. Jadi konsul dulu sama Allah, ketergantungan dengan Allah. Dan ketika ditotal, kalau semuanya kita hitung, maka untuk satu kitab tersebut beliau mengerjakan sholat istikharah 9.000 kali lebih. Pertanyaan bagi kita sampai detik ini sudah berapa kali istikharah? Paling sekali ketika mau kawin dulu kan gitu ya. Itu juga nikahnya cuma sekali, jadi sekali seumur hidup. Subhanallah. Imam Bukhari bukan seumur hidup ya, untuk satu kitab aja, satu kitab saja. Belum yang lain tuh. Belum kalau ada masalah apa, ini satu kitab 9.000 kali lebih. Makanya berkah, makanya Sahih Bukhari berkah. Dan pesonanya tidak luntur sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat. Karena melibatkan Allah. Kita mengandalkan otak kita, mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan pengalaman kita, makanya kita nggak berkah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan selesaikan urusan-urusannya. Tanya Allah, konsultasi, wong gratis kok. Kecuali kalau bayar. Antum kalau punya konsultan bisnis bayar berapa? Per jam kan ya? Bukan per pekan, per jam. Dan bukan pakai rupiah, dolar. Ini Allamul Ghuyub, Alimul Ghaib wa Syahadah, gratis. Allah hanya bilang ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan. Enggak pernah minta kepada Allah. Lalu mengaku penuntut ilmu. Doa. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, istikharah dan istikharah bukan hanya untuk masalah-masalah dunia, masalah-masalah akhirat juga istikharah. Antum mau buat kajian, istikharah. Pemilihan tempat, istikharah. Pemilihan judul, istikharah. Antum mau ngaji, nih ada beberapa pengajian nih, kira-kira saya mau kemana? Istikharah. Saya ingin tanya pagi ini, ada satu kajian atau ada beberapa kajian? Sudah salat istikharah belum? Istikharah. Pokoknya mulai ke depan istikharah. Nggak ada masalah, mungkin belum tahu, tapi ke depan istikharah. Karena kita nggak tahu hidayah itu ada di mana. Bisa jadi antum akan dapat hidayah maksimal di tempat A, tapi karena nggak pakai istikharah akhirnya pergi ke tempat C, nggak maksimal. Istikharah kita nggak tahu. Minta petunjuk, tanya enaknya kemana, bukan hanya teman. Antum kemana? Aku ikut antum aja deh. Kok ikut antum? Istikharah, tanya Allah Jalla wa'ala. Mau buat keputusan bisnis, istikharah.
penuntut ilmu selalu melibatkan Allah Jalla wa Ala. Senantiasa berdoa kepada Allah. Makanya ilmu mereka berkah.